Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Widya Bakti. Saya dari lokal PAI 4. Saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. 1. Tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan untuk A. Pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. B. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. C. Untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. D. Membuat daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. E. Memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk A. Dipakai di antara dua unsur dalam satu perincian atau pembilangan. B. Memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. C. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. D. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. E. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. F. Di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat atau wilayah negeri. 3. Tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma dipakai untuk A. Memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. B. Pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. 4. Tanda baca titik 2 digunakan untuk A. Pada akhiran suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. B. Dipakai jika rangkaian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. C. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan rangkaian. D. Dipakai dalam teks drama yang menunjukkan percakapan. E. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta di antara nama kota dan penerbitan buku. Tanda baca hubung. Tanda baca hubung digunakan untuk A. Menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. B. Menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian garis. C. Menyambung unsur-unsur kata ulang. D. Menyambung kata yang dieja dan bagian tanggal. E. Memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. 6. Tanda baca pisah. Tanda baca pisah digunakan untuk A. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. B. Menegaskan adanya keterangan oposisi atau kalimat menjadi lebih jelas. C. Dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai dengan atau sampai ke. 7. Tanda elipsis. Tanda baca elipsis digunakan untuk A. Dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. B. Menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. 8. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk A. Untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. B. Untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian internal pokok pembicaraan. C. Mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. D. Mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. 9. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk A. Dipakai pada akhir kalimat tanya. B. Dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan kalimat yang disangsikan. 10. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk A. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk A. Untuk mengapit kata, keterangan, huruf dalam kalimat penjelas. B. Mengapit keterangan yang sudah bertanda kurung.
12. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk A. Mengapit petik langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahan tertulis lain. B. Mengapit judul syair, karangan, atau bab buku. C. Mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. D. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk A. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. B. Mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk A. Dipakai dalam nomor surat dan pada alamat. B. Sebagai pengganti kata atau dan tiap. 15. Tanda apostrof. Tanda baca apostrof digunakan untuk A. Tanda penyekatan menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.